Yesus sekarang berkata kepadaku, apa yang membuat si Farisi dan teman-temannya menundukkan kepala mereka dan yang tidak disebutkan dalam Injil, adalah sabda yang oleh Rohku, dalam satu tatapan, dibidikkan padanya dan menembusi masuk ke dalam jiwanya yang kering gersang. Aku menjawab padanya jauh lebih banyak dari yang dituliskan, sebab tak satu pun pemikiran dari orang-orang itu tersembunyi dariku. Dan dia mengerti bahasa bisuku, yang lebih bermakna dan mencela dari perkataanku. Aku berkata padanya, tidak, jangan buat dakwaan-dakwaan tersembunyi yang jahat demi membenarkan dirimu sendiri di hadapan dirimu sendiri. Aku tidak memiliki kecenderungan pada percabulan sepertimu. Dia tidak datang kepadaku sebab tertarik oleh sensualitas. Aku bukan kamu atau seperti mereka yang sepertimu. Dia datang kepadaku sebab pembawaanku dan sabdaku, yang dia dengar secara kebetulan, telah menerangi jiwanya, yang sudah ditinggalkan percabulan dalam kegelapan yang kelam. Dan dia datang sebab dia ingin mengatasi sensualitasnya dan dia tahu, makhluk malang itu, bahwa dia tidak akan pernah dapat berhasil dari dirinya sendiri. Dia mencintai Rohku, bukan yang lain selain dari Rohku, yang dirasanya baik secara adikodrati. Sesudah begitu banyak kejahatan yang dia terima dari kamu semua, yang sudah mengambil keuntungan dari kelemahannya untuk kejahatanmu sendiri, dengan mengganjarinya cemoohanmu yang menderanya, dia datang kepadaku, sebab dia tahu bahwa dia telah menemukan kebaikan, sukacita dan damai, yang dia cari secara sia-sia dalam pesta pora dan kesia-sian dari dunia yang jahat ini. Sembuhkan kusta jiwamu, hai Farisi munafik, supaya kamu dapat memiliki pandangan yang benar atas perkara-perkara. Tinggalkan kebanggaan pikiran dan berahi daging. Kustanya jauh lebih busuk dari kusta tubuhmu. Jamahanku dapat menyembuhkanmu dari kusta tubuhmu, sebab kau memohon padaku untuk menyembuhkanmu. Tetapi aku tidak dapat menyembuhkanmu dari kusta jiwamu, sebab kamu tidak ingin disembuhkan, sebab kamu menyukainya. Tetapi dia ingin sembuh. Dan demikianlah aku membersihkannya, dan aku membebaskannya dari rantai-rantai perbudakannya. Si pendosa sudah mati, tetapi dia masih di sana, dalam perhiasan-perhiasan itu yang dengan rasa bersalah dia persembahkan padaku supaya aku dapat menyucikannya. Dengan mempergunakannya bagi kebutuhan para muridku dan kebutuhanku dan bagi kaum miskin, yang aku tolong melalui sarana kelebihan dari orang-orang lain, sebab aku, Sang Tuan alam semesta, tiada memiliki apa-apa sekarang sebab aku adalah juru selamat manusia. Dia masih di sana, dalam harum mewangi yang dioleskan pada kaki-kakiku, parfum yang sudah direndahkannya seperti rambutnya, pada bagian tubuhku yang kamu anggap remeh untuk disegarkan dengan air dari sumurmu, kendati aku telah berjalan begitu jauh demi membawakan terang kepadamu juga. Si pendosa sudah mati. Dan Maria dilahirkan kembali, secantik seorang gadis bersahaja, melalui duka citanya yang mendalam dan kasihnya yang tulus. Dia membasuh dirinya dengan air matanya, dan dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu, hai Farisi, bahwa antara pemuda ini yang mengasihi aku dalam kemurnian kemudaannya, dan perempuan itu yang mengasihi aku dalam ketulusan pertobatan dari hati yang dilahirkan kembali bagi rahmat, aku tidak membuat pembedaan. Dan kepada pemuda murni dan perempuan bertobat itu aku mempercayakan tugas memahami pemikiranku seperti yang tak dapat dilakukan orang lain. Pula tugas memberikan penghormatan terakhir pada tubuhku, dan salam pertama, aku tidak memperhitungkan salam istimewa untuk bundaku, ketika aku akan bangkit dari mati. Itulah apa yang ingin aku katakan kepada si Farisi melalui wajahku. Tetapi aku akan menarik perhatianmu pada sesuatu yang lain, untuk sukacitamu dan sukacita banyak orang. Juga di Betania Maria mengulangi tindakan kasih itu yang menandai fajar penebusannya. Ada tindakan-tindakan pribadi yang diulangi dan yang khas bagi seseorang seperti style seseorang. Itu adalah tindakan-tindakan yang jelas. Tetapi, sebagaimana adil, di Betania tindakan kasih itu tidak dihinakan sebegitu rupa dan lebih tersembunyi dalam adorasi penghormatannya. Maria telah pergi jauh sejak fajar penebusannya itu. Suatu perjalanan yang sangat panjang. Kasih,
bagai suatu angin kencang, telah meniupnya naik tinggi dan jauh unggul. Kasih telah membakarnya bagai api, memusnahkan daging tidak murninya dan menjadikan roh yang telah dimurnikan sebagai tuan barunya. Dan Maria, yang sekarang berbeda dalam martabat kewanitaannya yang hidup kembali, sebab dia berbeda dalam berbusana, yang sekarang sesederhana busana bundaku, dalam tatanan rambutnya, dalam tatapannya, perilakunya, perkataannya, Maria baru ini punya suatu cara baru untuk menghormatiku melalui sarana tindakan yang sama itu. Dia mengambil yang terakhir dari vas-vas parfumnya, yang disimpannya untukku, dan menuangkannya ke atas kaki-kakiku dan kepalaku, tanpa mencucurkan air mata, dengan wajah bahagia sebab kasih dan kepastian bahwa dia telah diampuni dan diselamatkan. Maria sekarang dapat menyentuh kepalaku dan mengurapiku. Tobat dan kasih telah membersihkannya melalui api serafim dan dia adalah seorang serafim. Ulangi itu pada dirimu sendiri, Maria, suara kecilku, dan ulangi itu pada jiwa-jiwa. Pergi, katakan pada jiwa-jiwa agar jangan takut datang kepadaku sebab mereka merasa bersalah. Dia yang banyak mengasihi akan banyak diampuni, yakni, dia yang mengasihi aku. Kamu, jiwa-jiwa malang, tidak tahu betapa dahsyat juru selamat mengasihimu. Jangan takut padaku, marilah, dengan penuh percaya, dengan penuh keberanian, aku membuka hatiku dan kedua tanganku untukmu. Selalu ingat, aku tidak membuat pembedaan antara dia yang mengasihi aku dengan kemurniannya yang tanpa cela dan dia yang mengasihi aku dalam ketulusan pertobatan dari hati yang dilahirkan kembali bagi rahmat. Aku sang juru selamat, selalu ingat itu. Pergilah dalam damai. Aku memberkatimu.